Aku sebagai kepala sekolah dari Desa Pangkul, Kecamatan Damai, Kota Prabu Muli, mendatangi memenuhi undang Bapak Haji Ridwan Yahya, Bapak Wali Kota, Pak Haji Insinyur Yahya. Angka pertemuan HUT itu ulang tahun Kota Prabu Muli yang ke-21. Insya Allah dalam pertemuan ini akan membawa keberkahan, keuntungan. Kantor DPD Kota Prabu Muli. Alhamdulillah kami telah bertemu bersama serta rombongan adat-adat dari desa maupun sekitar Kota Prabu Muli, itu Desa Rambang, Desa Blide, Desa Lumatang, Kota Prabu Muli yang kita cintai, yang kita sayangi, dan tak lupa yang kami hormati, yang kami banggakan dan kami muliakan, Bapak Insinyur Haji Ridwan Yahya bersama Haji Fikri wakilnya. Semoga di tahun 2022-2023 dalam langkah HUT 21 peringati ulang tahun Kota Prabu Muli yang ke-21 mendapat keberkahan dan keberuntungan. Kota Prabu Muli lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Kita mohon banyak sekali pejabat tinggi dari Gubernur Lembang, Gubernur Marainim, serta para pejabat tinggi, para kemiliteran, pembawa keamanan. Alhamdulillah, sangat luas sekali gedung DPRD Kota Prabu Muli. Kami rombongan dari anggota kepala suku adat telah berkumpul. Semoga pertemuan kami ini membawa keberkahan dan keberuntungan. Sekota Prabu Muli ditemukan rombongan itu pemerintahan di Kota Prabu Muli. Akan tamu-tamu yang diundang dari Lembang, Marainim, Lahat, serta sekaligus kami informasikan sesaat lagi Bapak Gubernur Sumatera Selatan, kita menunggu sebentar lagi Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota jalan beserta rombongan akan tiba di tempat acara. Kami informasikan hadirin yang masih berada di luar ruangan, kiranya kita masuk dan menduduki kursi yang telah kami sediakan, dan tanpa mengurangi kesabaran kami, kiranya hadirin undangan selamat benar berlangsung untuk menonaktifkan ring ponselnya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Di halaman belakang tadi ya, itu foto. Di Prabu ya. Selamat pagi. Oh, bukan di Prabu ya. Ribut. Lanjutlah lagi.
Alhamdulillah, kiranya tidak ada halangan rintangan, kita sambil menunggu Bapak Gubernur Sumatera Selatan kita yang kita muliakan dan kami sangat sayangi dan kami banggakan juga kemuliaan Bapak Insinyur Haji Ridho Yahya, wali kota kami, Kota Prabu Muli. Semoga dia membangun Kota Prabu Muli lebih maju dan lebih maju. Dan saya sebagai kepala suku adat dari Desa Pangkul sangat berterima kasih atas ajuan Bapak Kades kami Desa Pangkul, Jakarya Yadi SH bin Matomi, Pak Jaka. Ini kawan-kawan kita dari Kota Prabu Muli, dari Desa Rambang, Desa Belide, Desa Lumatang. Kelurahan Prabu Muli, Kak, Kelurahan Prabu Muli ya? Oh, Ini deh. cuman dari mana? Itu katanya Siapa namanya? Ini para pengurusnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Dari maupun PMD Mangku Adat lama dari pertama dulu Kota Prabu Muli sebelum menjadi kota, yaitu desanya Desa Lamo. Sekarang telah menjadi Kota Prabu Muli yang dipegang sama dulu Uyang Tagri Jeriat Patih Tuban Baru Rambang. Kembali kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada tamu-tamu kehormatan kami, baik dari Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ibu para kepala daerah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan, para kepala OPD Provinsi Sumatera Selatan, hadirin tamu undangan kami baik dari luar Kota Prabu Muli maupun dari luar Sumatera Selatan, selamat pagi dan selamat datang, dan juga jajaran undangan pejabat dari pemerintah Kota Prabu Muli. Alhamdulillah. Banyak sekali para pejabat-pejabat tinggi, para kemiliteran dalam rangka pertemuan HUT jadinya Kota Prabu Muli yang ke-21 ulang tahun sekota Prabu Muli.
membuktikan komitmen dan keseriusan kepala daerah serta seluruh pengelola keuangan daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik. Meskipun pada tahun 2021 kita semuanya menghadapi tekanan dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan harapannya adalah Kota Prabumuli dapat menjaga tata kelola keuangan daerahnya di tahun 2022 ini, sehingga tetap menjadi Pemda yang tercepat dalam penyampaian LKP di tahun 2022 dan kembali meraih opini BTP yang akan disampaikan penghargaannya pada tahun 2023 atau yang menjadi 10 kali berturut-turut. Hadirin yang saya hormati, perekonomian di sebagian besar negara menuju tren perlambatan dan diperkirakan akan terus berlangsung sampai hingga tahun depan. Meskipun demikian, ekonomi di Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% year-on-year, termasuk perekonomian Sumatera Selatan. Diperkirakan juga akan tumbuh kuat di tahun 2022 ini. Momentum pemulihan ekonomi inilah yang perlu kita terus jaga bersama-sama di tengah ketidakpastian global yang saat ini sedang melanda dunia. Hadirin yang saya hormati, terdapat 4 kriteria yang telah ditetapkan oleh BPK dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditentukan. Yang kedua adalah kelengkapan bukti-bukti yang paripurna dan memadai. Yang ketiga, pengendalian intern yang berjalan dengan baik. Dan yang keempat, kepatuhan. Baik, kami ucapkan terima kasih selanjutnya dengan hormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Ibu Kota Kamil, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Prabumuli, dan pimpinan DPRD Kota Prabumuli. Dengan hormat, disilakan kembali ke tempat semula. Bantu oleh Minggun Resep Jani, mereka dapat menemukan tanah Mahabungkule, Meninggi atau Gertana. Kemudian ditetapkan mereka berempat, yaitu Kuyangayan, Minggun Resep dan Jani. Tanah Mahabungkule dibuat balai-balai. Lalu mereka membuat panggung atau rumah adat menghadap ke tanah Mahabungkule dengan 4 tumpang atau 4 kampung diiringi oleh jurian masing-masing dengan nama Gapur Punyet, Anggung Dirama, Umpai Ulu, dan Karang Lintang. Lalu ditetapkan bersama dusun tersebut bernama Mahabungkule, direstui oleh Trio Udin berbekal pada aturan adat Singur Jaya. 2. Masa pemerintahan Belanda dan pemerintahan militer Jepang. Mahabungkule merupakan menjadi Mahabungkule, termasuk di dalam wilayah Marga Ramang Kaltengah, dengan pusat pemerintahan yang berkedudukan di Tanjung Ramang yang tergabung dalam Under Abdeling Ogan Ulu, dengan status pemerintahan Marga meliputi Marga Lupai Suku 1, Marga Lupai Suku 2, dan Marga Ramang Kaltengah yang dipimpin oleh para Pasiangan. Pada masa pendudukan Jepang, sistem pemerintahan disesuaikan dengan kepentingan militer Jepang. Perubahan dengan dibentuknya wilayah administratif pemerintahan Kewedangan Lematang Ogan Tengah yang berkedudukan di Prabumuli. Perubahan dari Mahabungkule menjadi Prabumuli.
dengan ejan sekarang menjadi Prabu Muli dan dikepalai oleh seorang Bunco, dan daerah ini termasuk alun Adeling Lembangan Ilir yang pada waktu itu berada di bawah Adeling, Palimangsi, Pohon Benen yang berkedudukan di lahan yang kemudian berubah menjadi Lematan Sumangun di bawah lahan Singgu. 3. Masa kemerdekaan. Dengan menyerahnya Jepang pada Mitra Sekutu, maka wilayah administratif atau gang berubah menjadi kewilayahan. Pada masa ini terjadi perubahan pada pemerintahan marga dengan pemberhentian kepala marga secara massal dan mengangkat kepala marga baru sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat pada tahun 1946. Prabu Muli termasuk kewilayahan Lematan Ogan Tengah dengan wilayah meliputi A. Kecamatan Prabu Muli, B. Kecamatan Taumudi, C. Kecamatan Gelembang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, pasal 88 yang menyatakan pengaturan tentang pemerintahan desa ditetapkan dengan undang-undang, tidak lanjut dari pasal tersebut dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, sehingga pemerintahan marga dihapus dan pemerintahan yang terkena langsung di bawah camat, yaitu pemerintah desa kelurahan yang dipimpin oleh kepala desa dan kelurahan. Sedangkan kewilayahan Prabu Muli menjadi kecamatan Prabu Muli. 4. Masa pemerintahan kota administratif Prabu Muli. Kecamatan Prabu Muli ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif Prabu Muli berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1982 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Ad-Interim Bapak Sudarmono Sarjana Hukum pada tanggal 10 Februari 1983 dengan luas wilayah 1.193 hektar yang meliputi 1. Kecamatan Prabu Muli Barat terdiri dari Kelurahan Pasar Prabu Muli, Kelurahan Prabu Muli, Desa Gunung Kumara. 2. Kecamatan Prabu Muli Timur terdiri dari Desa Karangraja, Desa Muara II, Desa Gunung Ibul, Desa Gunung Ibul Barat, Desa Sukaraja, Desa Tanjung Rahman, Desa Karangraja. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 527 SK 3 Romawi 1992 tanggal 31 Agustus 1992, maka Kelurahan Pasar Prabu Muli dibekalkan menjadi 3 kelurahan, yaitu A. Kelurahan Pasar Prabu Muli, B. Kelurahan Persiapan Pasar Prabu Muli Utara, C. Kelurahan Persiapan Pasar Prabu Muli Selatan. Dan Kelurahan Prabu Muli dibekalkan menjadi 3 kelurahan, yaitu A. Kelurahan Prabu Muli, B. Kelurahan Persiapan Prabu Muli Timur, C. Kelurahan Persiapan Prabu Muli Barat. Sedangkan Desa Karangraja ditingkatkan menjadi Kelurahan Persiapan Karangraja. 5. Masa pemerintahan Kota Prabu Muli. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan prinsip demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa kota administrasi yang memenuhi syarat agar ditingkatkan menjadi kota atau daerah otonom, maka untuk maksud tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 7 April 2001 di wilayah kota administratif Prabu Muli dibentuklah 2 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Camai meliputi 7 desa dan Kecamatan Ramang Kapak Tengah meliputi 5 desa, sehingga kota administratif Prabu Muli terdiri dari 4 kecamatan, 12 kelurahan dan 12 desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang pembentukan Kota Prabu Muli, maka status kota administratif Prabu Muli ditingkatkan menjadi Kota Prabu Muli dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta. Kemudian pada tanggal 12 September 2001, Bapak Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Dr. Andes Sujadi Register Manajemen sebagai penjabat wali kota Prabu Muli. Berdasarkan aspirasi masyarakat pada tahun 2002 dibentuklah 5 desa baru di Kecamatan Rambang Kapak Tengah yang merupakan pemekaran dari Desa Karangbiru dan Desa Rambang sendiri, sehingga kota Prabu Muli meliputi 4 kecamatan, 12 kelurahan dan 19 desa. Selanjutnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kota Prabu Muli yang demokratis berdasarkan hasil pemilihan oleh DPRD Kota Prabu Muli, maka pada tanggal 13 Mei 2003
dilantik Dr. Andes Haji Rahman Jari Magister Manajemen sebagai Wali Kota Perumuni dan Yuri Gagarin Sarjana Hukum Magister Manajemen sebagai Wakil Wali Kota Perumuni periode 2003-2008. Pada periode 2008-2013 kembali dilantik Dr. Andes Haji Rahman Jari Magister Manajemen sebagai Wali Kota Perumuni dan Insinyur Haji Ridho Yahya Magister Manajemen sebagai Wakil Wali Kota Perumuni. Pada periode 2013-2018 terpilih Insinyur Haji Ridho Yahya Magister Manajemen sebagai Wali Kota Perumuni dan Haji Nagasa Fikri Sarjana Hukum sebagai Wakil Wali Kota Perumuni. Beliau berdua kembali terpilih sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota pada periode 2018-2023. Pada tanggal 21 Juli 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Perumuni Nomor 49 Tahun 2003 tentang penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan, dalam Kota Perumuni dilakukan peresmian perubahan status 4 desa menjadi kelurahan, yaitu 1. Desa Tanjung Rambang menjadi Kelurahan Tanjung Rambang. 2. Desa Camai menjadi Kelurahan Camai. 3. Desa Gunung Kemala menjadi Kelurahan Gunung Kemala. 4. Desa Karangjaya menjadi Kelurahan Karangjaya. Dan juga telah dilakukan pembentukan 6 kelurahan baru, yaitu 1. Kelurahan Tugu Kecil pemecahan dari Kelurahan Karangraja. 2. Kelurahan Prabujaya pemecahan dari Kelurahan Karangraja. 3. Kelurahan Muntan Tapus pemecahan dari Kelurahan Patigalung. 4. Kelurahan Anak Petai pemecahan dari Kelurahan Patigalung. 5. Kelurahan Pasar 2 pemecahan dari Kelurahan Pasar Perumuni. Dan 6. Kelurahan Sukajadi pemecahan dari Kelurahan Gunung Kidul Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Perumuni Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 7 Juni 2007 telah dibentuk 2 kecamatan baru, yaitu 1. Kecamatan Perumuni Utara dengan ibu kota Wonosari terdiri dari 1. Kelurahan Wonosari, 2. Kelurahan Mangga Besar, 3. Kelurahan Pasar 1, 4. Kelurahan Pasar 2, dan 5. Kelurahan Anak Petai. 2. Kecamatan Perumuni Selatan dengan ibu kota Tanjung Ramang terdiri dari 1. Kelurahan Tanjung Ramang, 2. Kelurahan Suraja, 3. Kelurahan Majasari, dan 4. Kelurahan Desa Tanjung Benang. Peresmian kantor Kecamatan Perumuni Utara dan Perumuni Selatan dilakukan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Haji Sarjana Usman Magister Manajemen pada tanggal 18 Juli 2027. Sehingga saat ini Kota Perumuni terdiri dari 6 kecamatan, 25 kelurahan, dan 12 desa. Demikian secara singkat Kota Perumuni. Terima kasih. Acara telah selesai dari kantor TPT Kota Perumuni. Wali Kota pertemuan sidang peringati ulang tahun Kota Perumuni ke-20.
warga turunnya karena ini kantor DPRD 3 tingkat turun ke bawah. Kami sama-sama ingin pulang setelah selesai acara rapat